Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Yusuf juga pernah mengatakan bahwa beliau tidak pernah menyelisihi Abu Hanifah dalam hal apapun. Bahkan menurut Abu Yusuf, setelah beliau merenungkan hal tersebut, maka pendapat Abu Hanifah lah yang pegangnya lebih selamat di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Yusuf terkadang memang memiliki pendapatnya tersendiri dalam beberapa persoalan, namun beliau dengan ketawaduannya tidak ingin menyelisihi pendapat dari Imam Abu Hanifah. Tokoh kedua yang pernah berjasa dalam penyebaran madhab Hanafi adalah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 132 Hijriah dan tumbuh di Kufah yang kemudian pindah ke Baghdad. Baghdad merupakan negeri berperadaban dan pusat ilmu pengetahuan. Muhammad bin Hasan al-Syaibani pergi ke Baghdad bersama Khalifah Harun al-Rasyid. Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani memang tidak memiliki banyak hubungan langsung dengan Abu Hanifah. Hal itu dikarenakan Imam Abu Hanifah sudah meninggal ketika Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani ini belum mencapai usia dewasa. Meski demikian, Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani banyak menimba ilmu dari Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari al-Kufi yang merupakan murid dari Abu Hanifah. Dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Muhammad bin al-Hasan kepada Abu Yusuf, pada akhirnya Abu Yusuf berhasil membantu mengeluarkan potensi kecerdasan Muhammad bin al-Hasan. Bahkan kecerdasan Muhammad bin al-Hasan ini menjadikannya rujukan pada ahlu ra'yi dan qiyas pada saat Abu Yusuf masih hidup. Keahlian Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani sebagai ahlu ra'yi dan qiyas telah diakui oleh Khalifah Harun al-Rasyid Ibnu Hamad al-Hambali yang mengatakan bahwa Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani termasuk ulama yang paling cerdas. Abu Ubaid juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah melihat orang yang lebih tahu tentang Al-Quran dibanding Muhammad bin al-Hasan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, sekiranya boleh aku katakan Al-Quran turun dengan bahasa Muhammad bin al-Hasan. Imam Syafi'i berkata demikian lantaran kefasihan yang dimiliki oleh Muhammad bin al-Hasan. Tokoh ketiga yang berjasa dalam penyebaran madhab Hanafi adalah Zufar bin al-Huzail bin Qais al-Kufi. Zufar hidup antara tahun 110 sampai 158 Hijriah. Mulanya beliau termasuk ashabul hadis, kemudian menjadi ashabul ra'yi. Hal ini terjadi setelah Zufar bin al-Huzail bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Zufar menjadi murid yang paling pandai dalam masalah qiyas. Zufar juga termasuk orang yang ahli beribadah, zuhud, thiqah dan dapat dipercaya. Tidak terobsesi dunia, melainkan menghibahkan dirinya untuk ilmu, mencari, mengajarkan dan menyebarkan ilmu. Hingga pada akhirnya Zufar bin al-Hudail ini wafat di Basrah. Bukti dari kesuhutannya ketika beliau wafat di dalam rumahnya tidak lebih dari 3 dirham. Beliau pernah mengatakan, aku tidak meninggalkan setelah kematianku sesuatu yang aku khawatirkan hisabnya. Inilah keunikan dari Zufar bin al-Hudail bin Qais al-Kufi, murid Abu Hanifah yang ahli dalam bidang qiyas. Kemudian, ulama lain yang berjasa dalam penyebaran madhab Hanafi adalah Ibnu Ziyad al-Lu'lu'i. Ibnu Ziyad wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau berguru pertama kali dengan Abu Hanifah sendiri. Setelah itu, beliau juga berguru dengan Abu Yusuf dan Muhammad. Hanya saja tingkat keilmuan yang dimiliki oleh Ibnu Ziyad ini belum bisa menyamai tingkatan dari Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan. Meski demikian, Imam Hambali mengakuinya sebagai pemimpin dalam fikih. Jadi, keempat orang tadi yaitu Abu Yusuf, kemudian Muhammad bin Al-Hasan, Zufar dan Ibnu Ziyad ini merupakan orang-orang yang menjadi murid Imam Abu Hanifah dan terkenal mengambil ilmu langsung dari beliau. Sebenarnya Imam Abu Hanifah juga memiliki beberapa murid lainnya, hanya saja murid-murid lain itu tidak semasyhur keempat tokoh ini. Dan dari murid-murid Abu Hanifah itu kemudian mereka juga memiliki murid dan para pengikut. Hingga akhirnya setiap dari murid dan pengikut itu memiliki kontribusi dalam membangun dan menyebarkan madhab Hanafi. Hingga pada akhirnya madhab ini selalu eksis dan bisa kita kenal hingga hari ini. Hukum fikih dari pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah dapat tersampaikan kepada seluruh umat Islam di dunia, tentu saja melalui kodifikasi dan penyebaran. Banyak orang-orang yang berkontribusi dalam kodifikasi madhab Hanafi, terutama kitab karya Imam Muhammad yang menjadi rujukan pokok pertama dalam fikih Hanafi. Kitab ini ada dua jenis. Yang pertama adalah kitab yang sampai kepada kita dengan jalur riwayat thiqah.
dan disebut dengan kitab Dzohir Ar-Riwayat, di mana kitab Dzohir Ar-Riwayat ini berisi persoalan-persoalan pokok. Sedangkan kitab yang tidak sampai kepada kita dengan riwayat thiqah, kitab tersebut tidak populer dan tidak diterima serta tidak dipercaya sebagaimana kitab yang pertama atau sebagaimana kitab Dzohir Ar-Riwayat. Sehingga kitab yang kedua ini disebut dengan kitab Masail An-Nawadir atau persoalan-persoalan yang langka. Karya dari Imam Muhammad lainnya adalah kitab Ar-Ra'at ala Ahli Madinah Al-Athar, yaitu kitab yang berisi kumpulan hadis fikih. Selain karya dari Imam Muhammad, setelah itu ada juga kitab-kitab yang ditulis oleh murid-murid selanjutnya. Sehingga dari banyaknya kodifikasi terhadap hukum fikih dari Imam Abu Hanifah ini, selanjutnya hingga saat ini kita memiliki peninggalan-peninggalan ilmiah yang dinamakan dengan turas, jadi pengen kita hingga saat ini. Madhab yang kedua adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i ini juga berhasil eksis hingga hari ini. Madhab ini didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, di mana beliau adalah seorang Quraisy Bani Muthalib. Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Semasa hidupnya, Imam Asy-Syafi'i dikenal sebagai orang yang hafal Al-Quran di usia muda, yaitu pada usianya yang belum mencapai 7 tahun. Imam Asy-Syafi'i tumbuh di Makkah, dan ia berhasil menghafalkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik pada usianya yang masih 10 tahun, dengan menyimaknya langsung kepada Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i dikenal sebagai orang yang menguasai ilmu Al-Quran, hadis, fikih, bahasa, syair, dan juga keseharian orang Arab. Atas kecerdasan yang dimilikinya, Imam Asy-Syafi'i sudah diizinkan untuk berfatwa oleh gurunya yang bernama Muslim bin Khalid Al-Zanji, orang mufti Makkah, untuk berfatwa pada usianya sekitar 10 atau 15 tahun. Imam Syafi'i merupakan orang yang ulet dan bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu. Bahkan bahwa Imam Asy-Syafi'i ini rela melakukan perjalanan dengan segala kesulitannya demi bertemu dengan ulama dan mendapatkan ilmu serta mendalaminya. Suatu hari Imam Asy-Syafi'i pernah melakukan perjalanan menuju Baghdad, yaitu pada tahun 195 Hijriah, dan bermukim di sana selama 2 tahun. Awalnya beliau dituduh sebagai Syiah, sehingga dibawa ke Irak pada masa Harun ar-Rasyid pada tahun 184 Hijriah untuk dimintai klarifikasi. Dari peristiwa tersebut, ternyata beliau mampu membantah tuduhan tersebut, kemudian Imam Syafi'i dilepaskan oleh sang khalifah. Di Irak, beliau banyak mengambil manfaat dengan belajar secara khusus kepada Muhammad bin Al-Hasan, menyerap ilmunya, dan darinya Imam Asy-Syafi'i banyak menulis kitab. Di Baghdad, beliau menulis beberapa karya yang mencakup madhab fikihnya yang lama atau madhab qadim. Lalu kembali ke Makkah untuk melakukan perjalanan ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 198 Hijriah. Dan di sana beliau bermukim selama 1 bulan. Terakhir, beliau menjejakkan perjalanannya menuju Mesir pada tahun 200 Hijriah, di mana di sana beliau mendirikan madhab barunya atau disebut dengan madhab jadid, dan menyusun kitab-kitab yang masih kekal sampai sekarang ini yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Sebagaimana karya-karya beliau yang sudah kita kenal adalah kitab Ar-Risalah dalam usul fikih dan kitab Al-Um tentang fikih dari segala aspeknya. Dari adanya kitab Ar-Risalah ini, Imam Asy-Syafi'i dianggap sebagai orang pertama yang menulis dalam usul fikih. Selain sebagai orang yang pertama menetapkan adanya nasih dan mansuh, Imam Asy-Syafi'i ini juga orang pertama yang menyusun banyak bab-bab yang terkenal di dalam fikih. Imam Asy-Syafi'i juga terkenal memiliki kedudukan yang tinggi baik secara kepribadian, akhlak, serta ilmunya. Bahkan kemuliaannya ini diakui oleh Tashi Kubrozadah yang mengatakan bahwa seluruh ulama dari pakar fikih, usul, hadis, bahasa, nahwu, dan lain sebagainya, mereka sepakat tentang keamanahan Imam Syafi'i, keadilan Imam Syafi'i, kezuhudan, kewaraannya, takwanya, kedermawanannya, perjalanan hidupnya yang baik, dan keluhuran derajatnya. Bahkan sebanyak apapun orang menyifatkannya, tetap saja masih kurang, dan sepanjang apapun orang memujinya, tetap saja belum sempurna. Ayah Imam Syafi'i pernah ditanya oleh Abdullah bin Ahmad bin Hambal bahwa seperti apakah sosok Asy-Syafi'i itu. Sang ayah menjawab, "Anakku, Asy-Syafi'i itu seperti matahari untuk siang dan seperti kesehatan bagi manusia.
Adakah yang bisa menggantikan keduanya? Demikianlah jawaban dari ayah Imam Asy-Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i dengan keagungan ilmunya adalah seorang yang pandai berdebat dengan santun, sangat amanah dan mencari kebenaran. Tujuan berdebat yang dilakukan oleh Imam Syafi'i bukanlah untuk menjatuhkan, akan tetapi beliau pernah mengungkapkan bahwa beliau tidak akan pernah mendapat seorang pun, melainkan sangat ingin agar orang tersebut diberi petunjuk, dibukakan kebenaran dan ditolong, sehingga ia berada dalam penjagaan dan lindungan Allah. Sebagaimana madhab Hanafi, tentu saja madhab Syafi'i juga memiliki dasar-dasar hukum fikih. Imam Asy-Syafi'i pertama-tama merujuk kepada Al-Quran. Namun apabila kemudian beliau memiliki dalil yang mengharuskan untuk berpaling dari Al-Quran, maka selanjutnya beliau akan merujuk pada sunnah Nabi, bahkan khobar wahid, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Hanya saja beliau memberikan beberapa syarat bahwa perawinya itu harus sikoh agamanya, dikenal jujur dalam perkataannya, seorang hafid, mengerti apa yang disampaikan, bebas dari kecurigaan dalam periwayatan, kemudian sanad hadisnya harus sampai kepada Rasulullah SAW. Setelah dua sumber pokok Al-Quran dan Sunnah itu, datanglah ijma jika tidak ditemukan orang yang menyelisihinya. Kemudian kias dengan syarat memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Imam Asy-Syafi'i tidak berlebihan dalam hal ini, sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Irak atau kalangan Hanafiyah. Justru Imam Asy-Syafi'i menolak apa yang dianggapnya bagian dari istihsan. Jadi perbedaan dari madhab Syafi'i dan madhab Hanafi adalah bahwa di madhab Hanafi digunakan adalah istihsan setelah kias, kalau di madhab Syafi'i justru tidak menggunakan istihsan. Penyebaran madhab Syafi'i hingga eksis sampai saat ini tentu saja juga dilatar belakangi oleh adanya murid-murid yang berperan dalam kodifikasi dan penyebaran madhab tersebut. Dari sekian banyak pengikut Imam Syafi'i, terdapat 3 murid Imam Asy-Syafi'i di Mesir yang menimba ilmu secara langsung kepada Imam Syafi'i, dan sebagian dari ketiga orang itu ada yang meriwayatkan kitab Ar-Risalah dan Al-Um. Ketiga murid itu adalah Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti. Yusuf ini merupakan murid yang paling senior, sosok yang disebut-sebut mengarang kitab Al-Um. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani, seorang yang diakui Imam Syafi'i sebagai pembela madhab beliau. Dan yang ketiga adalah Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar Al-Muradi, yaitu perawi yang thiqah yang meriwayatkan kitab Ar-Risalah, Al-Um, dan kitab-kitab lainnya. Dari adanya orang-orang yang menulis, mengkodifikasikan, dan menyebarkan hukum-hukum fikih daripada madhab Syafi'i ini, pada akhirnya madhab ini dikenal dan eksis hingga saat ini. Dan pengetahuan-pengetahuan dari madhab tersebut menjadi warisan intelektual bagi seluruh perpustakaan di dunia Islam.